Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Subratoro. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SMK Negeri 2 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas 11A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Sebelum kita membuat kesimpulan, kita diberikan 3 buah pertanyaan pemantik ya dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada pertanyaan pemantik pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, bahwa pembelajaran saya masih berorientasi pada nilai akademik saja, tanpa memikirkan kodrat alam dan kodrat zaman dari masing-masing peserta didik. Dan kadang juga masih sering menerapkan pembelajaran klasik seperti teacher-centered learning, di mana saya yang lebih aktif ya dalam pembelajaran. Jadi saya sebagai guru ini yang lebih aktif dalam berbicara di kelas, dalam aktivitas di kelas. Jadi siswa itu lebih sering sebagai audiens ya, hanya mendengarkan saja. Lalu kita diberikan pertanyaan pemantik kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sejujurnya banyak yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Contohnya, saya menjadi lebih bahagia dalam mengajar dan lebih sering lagi menerapkan nilai-nilai 5S. Lalu, saya juga lebih bersemangat dalam mendidik dan mengajar anak-anak karena saya merasa yang namanya belajar atau mengajar harus lebih merdeka, ya, harus bisa mengekspresikan diri kita. Lalu, lebih membuka mata saya bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid, harus bisa menyadari kodrat alam dan kodrat zaman dari masing-masing peserta didik. Dan pembelajaran juga bukan hanya sekedar dari nilai akademik saja, tetapi pendidikan karakter dan budi pekerti itu juga sangat penting, karena yang namanya pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan kita juga sedang membangun ya budi pekerti, kebudayaan dan peradaban. Lalu kita diberikan pertanyaan pemantik ketiga, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, jelas saya harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai, yang sepemikiran dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, saya harus lebih sering lagi memberikan contoh-contoh yang baik, harus lebih sering lagi memotivasi anak-anak, dan harus selalu mengingatkan nilai-nilai positif selama pembelajaran di kelas, seperti menjaga kebersihan, mengingatkan untuk selalu menerapkan budaya 5S, selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, dan yang lainnya. Di samping itu juga saya harus bisa mendorong lagi agar ya anak-anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran ya. Jadi kesimpulan dan refleksi modul yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.1 diantaranya bahwa pendidikan harus berpihak pada murid,
menuntun peserta didik agar menjadi manusia yang merdeka baik secara lahir maupun batin. Lalu yang kedua, bahwa pendidikan juga harus berdasarkan kodrat dari masing-masing peserta didik, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Berikutnya, bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga harus bisa membentuk budi pekerti yang luhur. Dan yang terakhir, ya, karena sejatinya ya, tujuan pendidikan itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, itu tadi hasil pemaparan tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.